ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Mungkin masyarakat kita agak dibuat pusing Ustaz dengan beberapa banyaknya informasi yang masuk. Bahkan sebagian dari kalangan tokoh agama juga mengeluarkan pernyataan bahwa sekarang sudah bisa sholat berjamaah di masjid tanpa ada jarak dan tidak perlu melakukan protokol kesehatan. Dan mereka juga menanggapi bahwa pemerintah kita juga kurang tegas dalam mengeluarkan instruksi ini karena tidak adanya tindakan ketika ada sebagian masjid yang tidak menerapkan protokol. Gimana Ustaz? Gimana kita harus patokan kepada masyarakat yang harus didengar ini? Apakah tokoh agama yang ini atau yang itu, gimana Ustaz? Ya kalau semua orang didengarkan nggak bisa hidup manusia. Nggak ada yang bisa hidup. Makanya agama ini ketentuannya jelas. Aturannya itu tegas. Dan arahannya itu terang, tidak ada kesamaran di dalamnya. Patokan di dalam hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung kekhawatiran, ada berita gembira misalnya, tapi ini bisa membahayakan orang kalau disebarkan. Iya, bisa membahayakan orang. Nah, itu ada dimaklumi. Misalnya sebuah desa diberitakan ada di seberang kampung mereka itu ada sebuah kabar gembira. Nah, ke seberang itu hanya melewati sebuah jembatan. Ini kalau kabar gembira ini disebarkan, semua orang akan melewati jembatan itu. Jembatannya akan rusak, bisa mati orang masuk di dalam. Dan boleh sembarang menyebarkan. Berita harus dilihat. Nggak semua kabar gembira juga bisa disebarkan. Ini kabar gembira. Demikian pula rasa takut. Ada kekhawatiran. Kalau disebarkan bisa menjadi musibah umum. Kepanikan. Bahaya yang lebih besar. Nah, di kondisi yang seperti ini, siapa yang berhak berbicara? Siapa yang didengar ucapannya? Itu sudah terang ketentuan Allah. Makanya orang yang menyebarkan berita di situ, itu langsung ditegur. Ya, inilah ayat menegur di pembahasan ini. Ini ayat kisahnya menakjubkan ya kalau kita lihat sebab nuzul ayat ini, sebab turunnya. Ini ayat ketika tersiar berita bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Maka berita ini disebar oleh sahabat. Iya, ayat ini turun menegur para sahabat itu. Ini cerita menyebarkan berita Nabi menceraikan istri-istrinya. Itu mengandung kekhawatiran umum terhadap kaum muslimin. Nah, coba bayangkan saja kita sebagai anak misalnya dapat berita antara kedua orang tua kita ada masalah. Itu kan masalah besar bagi kita. Ini ibu-ibu kaum mukminin, istri-istri Nabi. Ya, makanya yang menyebar ini langsung ditegur. Nah, kewajibannya apa? Inilah yang menjadi patokan untuk setiap masalah yang seperti ini. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Andai kata dikembalikan kepada ar-rasul dan ulil amr. Orang yang memegang perkara di tengah mereka. Ulil amri itu pemimpin. Itu asalnya. Dahulu itu pemimpin, dia pula ahli agama. Khulafa ar-rasyidin contohnya. Iya. Namun belakangan ada para pemimpin, dia bukan ahli agama, tapi ada ulama-ulama yang didengarkan, yang mendukung mereka di dalam kepemimpinannya. Makanya sebagian ulama, atau banyak dari ulama menafsirkan dua dengan ulil amr itu. Ulama dan umara, itu dua sudut pengertiannya. Tapi ulil amr itu yang memegang perkara. Makanya sekarang jangan terlalu banyak dengar berita. Ya dari tokoh ini, lihat aja apa arahan pemerintah di dalam hal itu. Padahal yang mencocoki syariat, itu yang dipegang, itu dasar yang dipegang. Nggak usah terlalu banyak baca berita ini, berita itu. Ya, seorang kalau mengikuti arah pemerintah saja, padahal yang tidak ada dosa sesuai dengan syariat di dalamnya, itu dia sudah beruntung pasti. Dia akan selamat. Nggak usah dia pikir yang lain pun itu nggak ada masalah. Iya. Apalagi kalau dikatakan dia
tokoh masyarakat misalnya, tapi tidak ada ilmu agamanya, atau dikatakan tokoh agama, ya, tetapi ada pemahaman yang aneh-aneh. Kalau ada tokoh agama, kegemarannya mengkritik pemerintah, menjatuhkan pemerintah, berucap pedis ke pemerintah, nah itu alamat tidak sehat keyakinannya, dan itu bukan orang yang layak untuk didengarkan. Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, kalaupun ada yang kita tidak setuju terhadap pemerintah, tidak ada ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap mereka. Tidak ada arahan untuk mendidik manusia, mengkritiki pemerintah dijadikan sebagai mainan. Apa jadinya kehidupan di dalam bernegara kalau kepala negara, pemerintah itu tidak dihormati? Karena itulah kata Sahal bin Abdullah Tasturi rahimahullah, la yazalun nasu bi khair ma adzamul ulama was sultan. Manusia itu akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka agungkan pemerintah dan ulamanya. Itu dua komponen harus dihormati. Iya. Makanya di buku-buku akidah itu dari masa dahulu ditulis oleh para ulama di abad Imam 4 sebelumnya dan setelahnya, yaitu keyakinan yang paten penghormatan terhadap pemerintah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah, wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang menghormati pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang menghinakan pemerintah Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Itu ketentuan dari Nabi. Dan itu sikap berpolitik yang Nabi ajarkan. Tapi sekarang ini otak-otak dari banyak orang dirusak oleh sebagian berita, kadang sebagian media yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan, atau ada memiliki masalah-masalah pribadi yang menyebarkan bentuk-bentuk dari kebencian di tengah antara pemerintah dan rakyatnya, secara sengaja maupun tidak sengaja. Maka ini masalah yang harus kita waspadai bersama. Karena itulah hidup itu sederhana, jangan dipersulit. Allah memberikan tuntunan sudah jelas, ikuti saja sampai dituntunkan. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengabarkan akan ada pemerintah-pemerintah yang zalim, Nabi tidak pernah mengarahkan umatnya untuk melakukan pemberontakan, untuk berucap yang keji, tapi Nabi hanya perintah, isbiru hatta talqauni alal haud, bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Itulah sikap orang yang ikhlas, ingin kebaikan untuk negerinya, ingin kebaikan untuk masyarakatnya, ingin kebaikan untuk dirinya sendiri. Dia nggak ada kepentingan pribadi. Karena itu kalau ada yang mengkritik pemerintah di depan umum, ya, walaupun dia dalihnya adalah untuk menjaga kebersamaan, menjaga negara, dan seterusnya, itu ujung-ujungnya pasti ada dunia di belakangnya. Sebab orang yang ikhlas tidak akan seperti itu perbuatannya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala.